Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin saya memulai dengan sebuah pantun. Jalan-jalan di pantai Pasir Putih, singgah beli kukis tolu dan ketupat. Pilkada so tinggal berapa hari, bersama Bawaslu, mari jo sama-sama torang awasi Pilkada 2024. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mengawali acara kita di malam hari ini, kita akan sama-sama mengikuti ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Ardi Lesmewo, SIP, MSI. Cek. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Tuama Minahasa, saya sebut dengan hormat Pak Dr. Herwin CH Malonda. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Herwin yang berkenan hadir malam hari ini pada kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir bersama kita malam hari ini, saya sebut dengan hormat Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Pangdam 13 Merdeka, Bapak dan Lantamal 8 Manado, Bapak Danrem 131 Santiago, Bapak dan Lanut Samratulangi, Bapak Wakapolda Sulawesi Utara, dari BIN Daerah Sulawesi Utara, kolega kami, Ketua KPU Sulawesi Utara, bersama dengan para anggota, rekan-rekan anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Pengadilan Negeri Manado Sulawesi Utara, dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Paspidum, teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara, teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara, dan yang hadir secara daring perlu kami laporkan Pak Herwin, Panwascam se-Sulawesi Utara di 171 kecamatan, dan para PKD, pengawas kelurahan desa di 1839 desa kelurahan di Sulawesi Utara, serta tentu pengawas TPS, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara daring di seluruh TPS di Sulawesi Utara. Bapak Ibu, insan pers dan seluruh undangan, pimpinan partai politik juga hadir, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena malam hari ini Bawaslu Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan apel siaga, pengawasan masa tenang, pemungutan perhitungan suara, dan rekapitulasi perolehan suara. Apel siaga ini tentunya untuk menunjukkan kesiapan jajaran pengawas pemilihan kepala daerah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan masa tenang yang akan dimulai besok sampai tanggal 26
dan tentunya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS tanggal 27 serta pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota sampai di tingkat provinsi. Dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama tentu para forum komunikasi pimpinan daerah, rekan-rekan media, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan semangat, dapat memberikan kemampuan bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan menjelang hari pemungutan dan perhitungan suara. Selamat datang bagi kita semua dan semoga Pilkada di Sulawesi Utara tanggal 27 November tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan penuh dengan integritas. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Demikianlah ucapan selamat datang dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sama-sama kita akan mengikuti pagelaran seni pilkada berintegritas dan berbudaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, mari kita sambut narator kita, Ibu Desi Wewengka dan Ibu Nancy Kawalo. Selamat malam, saudara-saudara setanah Nyur Melambai. Shalom, apa kabar semua? Sehat? Nah, pada malam hari ini kita akan mengikuti kegiatan apel, tetapi dikemas dalam bentuk yang berbeda. Luar biasa Bawaslu Sulawesi Utara. Pada malam hari ini kita akan juga menikmati suguhan seni budaya Sulawesi Utara. Ada masamper, ada musik bambu, ada tari-tarian, semua pasti akan membuat kita mengingat bahwa torang adalah basudara satu dengan yang lain. Torang semua basudara. Kalau tadi Regina memulai dengan sebuah pantun, Nancy, saya juga punya pantun, dibantu cakepnya ya teman-teman. Elang terbang dalam hampa. Cakep. Tergenggam cita kita benua. Cakep. Sungguh senang dapat berjumpa. Apa kabar Anda semua? Ya, tentunya doa dan harapan kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ya, marilah sama-sama kita mengikuti, selamat mengikuti hajatan Bawaslu Sulawesi Utara. Apel siaga, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara, serta pagelaran seni, pilkada berintegritas dan berbudaya Bawaslu Sulut tahun 2024. Sulawesi Utara, sebuah provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Republik Indonesia. Daerah ini tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, toleransi antar umat beragama, suku, dan ras, tetapi juga dengan jalan panjang dinamika politik dan demokrasi. Dokumenter ini, kita akan menjelajahi sejarah penerapan prinsip demokrasi di Sulawesi Utara, sebuah perjalanan yang mencerminkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dinamika demokrasi di wilayah Sulawesi Utara. Minahasa, sebagai sebuah komunitas masyarakat suku, memiliki jejak sejarah dalam beberapa babak panjang perjalanan demokrasi. Sebut saja era Musyawarah Watu Pina Betengan atau era Minahasarat. Di tiap-tiap suku di Sulawesi Utara, di Tengger Talau, di Minahasa dan Bola Bangu itu punya latar belakang masing-masing.
Ya, kalau di Minahasa itu sudah ada sejak zaman leluhur. Musyawarah atau kongres di Watu Penenggitengan itu dapat dianggap sebagai titik tolak dari demokrasi pertama di tanah Minahasa, karena dalam khususnya tanah Minahasa dan Sulawesi Utara pada umumnya kan tonggak kedua itu ada tahun 1919, itu ketika ada undang-undang yang membuat Dewan di tanah Minahasa itu Minasarat. Jadi dasar hukumnya kan dari Undang-Undang atau Ordonansi nomor 64 tahun 1919. Jadi 8 Februari 1919 Dr. Persipit mengatakan bahwa Minasarat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama di Indonesia. Dan itu dimulai 8 Februari, tapi pada tahun itu juga 1919, tapi bulan Oktober itu sudah ada pemilihan, sudah ada pengangkatan anggota dewan. Tapi itu belum dari pemilihan. Tahun 1948 itu memilih anggota Minasarat, Ferope Minasarat, itu orang Minahasa itu artinya pemilihan anggota DPRD sementara 48. Kemudian ada pemilihan tahun 49 itu memilih anggota parlemen negara Indonesia Timur. Nih, kalau di zaman Minasarat itu ada pemilihan bukan orang Belanda, orang Bodoh termasuk, sudah membayar pajak dan tinggal di Minahasa, di tanah Minahasa. Berbekal pengalaman panjang demokrasi yang telah terbangun di era prakemerdekaan, maka pemerintah Indonesia yang kala itu diperhadapkan dengan minimnya model demokrasi seperti apa yang harus diadopsi sebagai bagian dari penyelenggaraan tata pemerintahan, menetapkan 2 daerah sebagai pilot project pelaksanaan pemilu sebagai wujud negara demokrasi. 1951, Minahasa tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya daerah di Indonesia Timur yang menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pasca Indonesia merdeka. Kita akan ikuti penampilan dari Major 9, grup kolintang yang beranggotakan 8 personil dengan talenta memainkan alat musik kolintang. Dikomandai oleh pegiat seni budaya kolintang Sulut, dan Major 9 merupakan jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Got Talent 2023 akan membuka acara ini dengan Rayuan Pulau Kelapa. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala.
akan ikuti tarian tetengkoren dari Sanggar Maesa Esaan dengan jumlah personil 10 personil telah mewakili tim budaya Sulut di pentas temu budaya di Nusa Tenggara Barat, Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, dan Singapura. Tarian tetengkoren merupakan hasil perkembangan zaman yang merupakan buah kreativitas para perempuan Minahasa yang diciptakan dan beredar pada tahun 1990-an. Tarian khas ini sering dijumpai pada kegiatan kebudayaan.
Nah, makna pemilu di Minahasa tahun 51 adalah pertama usaha untuk melihat bagaimana pemilihan di Indonesia yang jauh dari pusat ibu kota maksud saya ialah Jakarta. Nah yang kedua ada timbul keraguan-keraguan ketika disepakati Komite Nasional Indonesia Pusat dengan pemerintah, apakah kita itu mampu untuk menggelar pemilu. Nah kemudian ingin membuktikan, dan ternyata setelah dibuktikan support mereka itu sangat kuat. Dan mereka kaget sekali karena ternyata yang mereka bayangkan bahwa pemilu akan berantakan, nyatanya tertib. Rakyat Minahasa menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah dewasa. Sebagaimana dalam gambaran seorang Indonesianis pada masa itu, Faith, bahwa mereka tidak bisa membayangkan kenapa Indonesia bisa maju sedemikian rupa dalam demokrasi dengan kesadaran tanpa gejolak. Partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Mereka datang sendiri, berduyun-duyun, digambarkan di situ ada yang makan di pinggiran, TPS meriung, karena mereka juga nggak mau kehilangan kesempatan untuk kira-kira dalam bahasa sekarang ingin menjadi bagian dari sejarah Minahasa yang menuliskan tentang buku demokrasi elektoral di Indonesia. Dan yang ketiga ini yang penting sekali, bahwa sejak itu kemudian BP Knip dan pemerintah makin percaya diri untuk menggelar pemilu. Pemilu tahun 1955, pemilu yang tertunda yang seharusnya digelar tahun 46 gitu ya, sebagaimana janji di maklumat X Wakil Presiden, tapi baru digelar tahun 55. Kita tahu ada latar belakang yang sangat panjang. Bayi Indonesia masih dirorong oleh pemberontakan, oleh agresi militer 1, 2, oleh Belanda, lalu pemberontakan dari dalam, dan seterusnya, yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi syukur alhamdulillah baru bisa digelar tahun 55, dan itu pun sukses. Tapi satu di antara yang paling penting, itu berasal dari Minahasa. Inspirasi Indonesia berasal dari Minahasa, dan tidak dari mana-mana. Itulah yang saya sebut sebagai bahwa demokrasi elektoral di Indonesia berhutang budi kepada masyarakat Minahasa yang mampu menggelar pemilu tahun 1951 yang kemudian meninggikan rasa percaya diri BP Knip dan pemerintah Indonesia untuk menggelar pemilu tahun 1955 yang juga sangat legendaris dalam pemilu di Indonesia yang kita kenal sekarang. Ya, hadirin yang berbahagia, kita akan ikuti, saksikan penampilan puisi musikal dari seorang pembaca puisi terpopuler di Sulawesi Utara saat ini, Jamal Rahman Irot. Semangat demokrasi telah ditancapkan oleh para leluhur di tanah Totabuan, di mana pemimpin dipilih dengan proses mubakit atau musyawarah. Itulah sepenggal makna dan syair yang akan kita saksikan dalam penampilan puisi musikal oleh Jamal Rahman Irot dan Herlin Mamonto. Jamal adalah Ketua KPU Bolang Mongondo Timur pada periode 2018-2023 yang saat ini aktif sebagai seniman pegiat demokrasi. Kali ini akan membawakan puisi musikal tentang nilai luhur demokrasi dalam variasi budaya dari tanah Bolang Mongondo. Selamat menyaksikan. Spirit mubakit dari tanah Totabuan. Sejenak aku ingin mengajakmu menjelajahi sepenggal kisah tentang spirit mubakit yang diwariskan para leluhur ketika Bogani dan dari seluruh penjuru Totabuan mencapai kesepakatan beberapa abad silam mendaulat Mokodoludut sebagai punuk pertama. Ketika itu pohon-pohon kebersamaan tumbuh
menjulang, daun-daunnya riang, mengusap benih-benih keringat yang mengucur saat mereka bahu-membahu mendirikan baloi, membangun Bobakidan berdinding sejarah, di mana Pogogutat adalah pasak-pasak nan teguh tak lekang oleh waktu. Aku oi noyayudo kon rantau mo taya kon kopiaga bo iguman makoin pora-pota tanokku kon guyanga kon ginarubo kon utatku minta kon ginamako inmoyo dungkon pa. Semoga akan terus bertunas dalam ingatan peristiwa Dodandian Paloko Kinalang ketika Kinalang berjanji, angkat dan topanglah aku agar aku bisa menarik kalian naik ke atas. Kemudian Paloko berikrar, kami akan angkat dan topang engkau supaya engkau bisa mengangkat kami ke atas. Dari perjanjian ini kita mengambil sari bahwa sumpah berdiri di atas ikhlas hati akan abadi seabadi ketulusan Indek Dou memimpin para bogani menahbiskan tadohe dituduhin bakit. Tentu jiwa mereka jauh dari ambisi memakmurkan diri sendiri dan keluarga sendiri. Inabo ama ki adimuna in mokotano ko inimu akamoy torog may tonggina moraburu aku totabuanku berang mongondo ribut tadinya meriangku ribut kinara tanganku kinoro benangku. Sehingga hari ini kita tak punya alasan untuk menancapkan pagar, bertengkar lalu berpencar. Jika tak ingin kehilangan momentum menyaksikan keriangan di wajah gadis-gadis kecil penari kabela, digesit gerak langkah bocah-bocah penari tuitan, kita akan menyesal hanya bisa mengenang alunan suara menggulintang tercipta dari harmoni maruas, golomang, gulantung, seruling, dan kulintang. Inabo ama ki adimuna in makotano ko inimu akamoy torong may tonggina moraburu aku. Pada akhirnya di deras dan kerasnya kehidupan kita tak perlu cemas mencari-cari perisai tak terlihat, sebab raga dan jiwa kita telah dibalut oleh syair-syair suci, itum-itum dan segenap harapan serta doa-doa dari Mogoguyang agar Bobakidan ini akan terus berdiri kokoh di topang pilar-pilar kedamaian. Totabuanku berang mongondo ribut tadinya meriungku ribut kinar tanganku kinoro benangku ribut kino tabi-tabiku kota nobanku. Jangan biarkan nilai-nilai luhur tentang musyawarah, toleransi yang diwariskan para bogani dan Mogoguyang layu ditelan oleh waktu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu.
semua kepalsuan dunia. Puisiku akan terus setia mengingatkan bahwa pertengkaran adalah api. Leluasa membakar taman-taman kehidupan. Pertikaian adalah asap beracun, sanggup hancurkan peradaban. Tolong hentikan suara-suara keras itu. Tolong redam semua teriakan yang tak bermutu. Ganti dengan lagu tentang kasih dan uhuah. Ganti dengan mazmur dan sari tilawah. Dengan kidung jamaat dan salawat. Agar biduk demokrasi ini akan berlayar penuh damai. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih. Sukses untuk Pilkada Sulawesi Utara. Persiapan apel siaga pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan tahun 2024. Cek. Apel siaga pengawasan, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan tahun 2024 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pemimpin apel menyiapkan barisannya. Barisan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Duduk. Pembina apel memasuki lapangan apel.
penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Gerak! Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengikuti arahan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat Dr. Herwin JH Malonda, MPD MH. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Irjen Polisi Dr. Royke Harilangi, Pangdam 13 Merdeka, Mayor Jenderal TNI Chandra Wijaya, dan Lantamal 8 Manado, Bapak Laksamana Pertama TNI Franky Pasuna Sihombing, dan Rem 131 Santiago, Bapak Brigjen TNI Martin Susilo, dan Lanut Samratulangi, Marsikal Pertama TNI Antariksa Anondo, Kejatis Sulawesi Utara atau yang wakili, Kabinda Sulawesi Utara atau yang wakili, Ketua Pengadilan Tinggi Manado atau yang wakili, rekan-rekan sahabat saya, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Wakapolda Sulawesi Utara Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Bahagia Daci, perwakilan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 01, 02, dan 03 untuk Provinsi Sulawesi Utara, dan seluruh pasangan calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota di 15 Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara. Teman-teman sekalian, seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik dari jajaran Bawaslu, Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, pengawas TPS, dan jajaran KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS, insan media pers, dan hadirin yang hadir pada saat ini. Maafkan saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan kebanggaan saya kepada Ibu Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu dalam rangkaian komitmen pengawas pemilu untuk bersama-sama dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan seluruh komponen yang ada. Atas nama Bawaslu dan atas nama pribadi sebagai warga Sulawesi Utara, saya berterima kasih, berbahagia karena kehadiran Bapak-bapak, Ibu-bapak sekalian, para aparat keamanan, para forum pembina yang hadir pada saat ini, teman-teman KPU dan seluruh yang hadir. Ini menandakan kepada kita semua bahwa kerja-kerja pengawasan pemilu sudah dan akan terus disupport, akan terus didukung oleh semua pihak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menyukseskan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ibu bapak yang kami hormati, pelaksanaan pemilihan saat ini adalah satu rangkaian pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan di 37 provinsi kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan di 508 kabupaten kota kecuali 6 kabupaten kota di Jakarta menyelenggarakan secara serentak pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk memilih pemimpin. Khusus Sulawesi Utara, seluruh jajaran kita yang ada di 15 kabupaten kota, di 171 kecamatan, di 1.839 kelurahan dan desa, dan di 4.410 TPS. Seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik jajaran Bawaslu maupun KPU sudah terbentuk pada saat ini. Kami berharap Bapak Ibu untuk pengawas pemilu siap untuk melaksanakan itu
saya dalam waktu 4 hari terakhir ini bertugas kami membagi anggota Bawaslu, salam hormat kami kepada Ibu Bapak, khusus saya sendiri dalam satu rangkaian mengecek kesiapan jajaran. 3 hari lalu saya ada di Kabupaten Banyumas, tadi siang saya ada di Kota Languan, hari ini saya ada di Kota Manado. Saya berharap ini bagian dari komitmen kita, pengawas pemilu, untuk bersama-sama rakyat mengawasi pemilu, termasuk pemilihan, dan nantinya kita akan melakukan tugas-tugas yang akan kita inginkan. Hari ini adalah batas akhir kampanye, sudah selesai kampanyenya, nanti ada persiapan-persiapan untuk pelaksanaan tugas selanjutnya. Saya minta kepada Ibu Bapak, pertama adalah tetap jaga kesehatan dalam melaksanakan tugas yang penuh dinamika, tugas yang sangat mulia dalam pelaksanaan tugas kita saat ini. Saya bergembira pada saat ini dan kita semua yang hadir disuguhkan sebuah kreasi apel yang dirangkaikan dengan tarian, nyanyian, dan puisi. Ini suatu rangkaian nada yang ketika didengar sangat baik, ketika didengar membuat kita nyaman, membuat kita damai. Yang berasal dari komponen wilayah Sulawesi Utara, yang berasal dari unsur-unsur musik dan lagu yang berbeda satu sama lain. Mudah-mudahan ini tampilan pelaksanaan demokrasi di Sulawesi Utara yang walaupun kita berbeda, tapi kita satu untuk melaksanakan tujuan, satu untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara damai, secara riang gembira, secara integritas dan bermartabat. Itu komitmen kita bersama, dan pengawas pemilu kami mintakan mulai saat ini kita bekerja sama, tidak ada di antara kita yang tidak saling terkait satu sama lain, bekerja samalah dengan seluruh instansi yang ada, karena kita semua punya komitmen sukses pelaksanaan pemilihan. Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang demokrasinya yang pionir, daerah yang mengedepankan perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara elegan. Pilkada 2020 ketika saya Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Pak Kenli anggota Bawaslu Sulawesi Utara, dan Pak Awaludin, kemudian Pak Ardiles Ketua KPU, disertai dengan hadir sekarang Pak Salman, itu oleh Bawaslu RI indeks kerawanan pemilihan paling tinggi se-Indonesia. Di pemilu 2024, saya sudah di Bawaslu RI, Sulawesi Utara diberikan kategori nomor 2 kerawanan tinggi. Namun apa yang terjadi, kekhawatiran terkait dengan kerawanan itu tidak terjadi. Karena komitmen kita bersama, lebih khusus seluruh jajaran aparatur negara, terutama aparat keamanan. Saya teringat ketika waktu lalu kami bersama-sama dengan pihak Forkompinda untuk melaksanakan kegiatan mensukseskan pemilihan. Dan pertemuan saat ini saya lihat dengan kepala sendiri bahwa komitmen itu masih berlaku dan terus berlaku di Sulawesi Utara. Dimotori oleh para pejabat yang sukses dalam karirnya di pemerintahan dan sukses dalam karir di ketentaraan maupun di kepolisian, bersama-sama kita untuk sukses pemilihan. Mudah-mudahan Ibu Bapak, pionir demokrasi sebagaimana disampaikan tadi dalam cuplikan video oleh mantan Ketua Bawaslu RI pertama, Pak Nur Dahya Sardini, yang menyatakan bahwa Sulawesi Utara dalam hal ini Minahasa sebagai pionir demokrasi pelaksanaan pemilihan yang mengedepankan
bahwa perbedaan pilihan adalah biasa dan itu kita laksanakan juga dalam pemilihan kepala desa. Ke depan, mari kita sama-sama sukseskan pemilihan dan tugas pengawas pemilu memastikan itu. Laksanakan tugas pengawasan secara santun, jangan aji mumpung dan aji mentang-mentang, supaya nantinya Bapak Ibu disegani, Bapak Ibu dihormati, bukan karena posisi Ibu Bapak. Lakukan posisinya secara netral, biar kiranya proses ini berjalan dengan baik dan kita bersama-sama akan menuju Sulawesi Utara yang lebih baik, yang lebih maju untuk ke depan dengan adanya pemimpin yang baru. Terima kasih kepada kita semua. Saya berharap kita semua pengawas pemilu di seluruh Sulawesi Utara siap melaksanakan tugas. Apakah Ibu Bapak sekalian yang berada di tempat ini maupun yang ada dalam komunikasi elektronik siap untuk melaksanakan tugas pengawasan dalam pengawasan masa tenang dan pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara? Apakah Ibu Bapak siap? Terima kasih. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Mudah-mudahan Ibu Bapak apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dengan memohon pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Penyematan atribut pengawasan kepada pengawas tempat pemungutan suara diikuti penyerahan bibit manggis untuk penanaman pohon integritas sebagai simbol komitmen dari Bawaslu untuk mengedepankan kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Kepada Bapak Ibu yang sudah ditugaskan harap untuk mengambil tempat. Penyematan akan dilakukan oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Dr. Herwin JH Malonda MPD MH didampingi jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Penyematan atribut selesai, diharapkan kembali ke tempat masing-masing. Laporan pemimpin apel bahwa apel telah selesai dilaksanakan.
Terima kasih, barisan dibubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel diperkenankan untuk meninggalkan tempat apel. Pemeriksaan kesiapan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada pemilihan tahun 2024 diundang seluruh jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, jajaran Bawaslu Sulawesi Utara, serta jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan diundang kembali dengan hormat anggota Bawaslu Republik Indonesia untuk memeriksa jajaran. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, acara kita hari ini turut disaksikan melalui tayangan virtual Zoom oleh seluruh jajaran pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS, juga Panwascam se-Sulawesi Utara. Juga dapat disaksikan secara langsung melalui siaran Kawanua TV serta melalui kanal YouTube Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
Apel siaga pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan tahun 2024 selesai. Pemimpin apel membubarkan barisannya. Barisan, saya ambil alih. Bubar, jalan. Terima kasih Nona cantik. Selanjutnya kita akan ikuti Mas Samper yang akan dibawakan oleh PKB Gemim Smirna Malalayang Manado dan Gemim Betel Pintu Kota Lembe Kota Bitung. Mas Samper adalah kesenian tradisional masyarakat Kabupaten Sangihe. Kabupaten Talaut dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara yang berupa kegiatan bernyanyi bersama secara berkelompok dan berbalas-balasan.
Selamat pagi, Jin. Makin pagi. Lu pada senang-senang apa dong ya? Ini kan ya, lagi kenal-kenal nih. Bakut paslon-paslon. Jadi kita lagi bakut iko, no? Jadi iko bakut? Iyo. Karena kita kayak paslon andalan itu lagi ada naik-naiknya. Jadi, sudah mau aku gitu, kawan kot. Jangan, kesian. Kan anak kampung. ASN turun. Nggak apa-apa sis, kan kita pilihan. Nggak apa-apa, itu nanjuk kuat. Jangan, batalkan fojo. Orang itu ASN terus sudah diatur oleh undang-undang. Jangan. Nggak tahu kalau melapor. Kurang kalau di sini kalau udah tahu. Nah, anak itu ASN ada yang dapat kenalan sudah lah ngapain karir. Iyo, jangan. Sudah nggak kamu karir. Sudah batal ini batal. Biar dengan apa yang itu naik-naik. Mereka ini ASN lu nah sudah lu iyo sisna kali kita batal vote yang kali nggak apa iyo tanggal sudah batal ya iyo sudah betul itu betul ini betul punya iyo sudah guys netralitas ASN diatur dalam beberapa regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Telah menciptakan Pilkada Sulawesi Utara tahun 2024 berintegritas. ASN tidak netral, jangan ya dek ya.